Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang dalam pembahasan mendalam mengenai fondasi ilmu pendidikan. Perkenalkan, nama saya Faril Gilang Pratama dengan NIM 878242924. Dalam video kali ini kita akan mengulas tema krusial peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan sebuah disiplin ilmu yang dinamis. Seringkali kita bertanya apakah metode pengajaran ini sudah sangat tepat? Apakah kurikulum ini masih relevan? Nilai filsafat ilmu hadir sebagai kompas. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu menguasai keilmuan pendidikan. Bagaimana pendidikan memberi umpan balik bagi filsafat. Mengapa filsafat ilmu menjadi pisau analisis yang tajam serta contoh konkret penerapannya? Mari kita bahas secara reflektif. Pembahasan materinya adalah poin pertama, yaitu filsafat ilmu sebagai pengawas dan penguat ilmu pendidikan. Pertama, filsafat ilmu berperan sebagai pengawas dan penguat eksistensi ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan rentan terjebak dalam teknis mekanis semata. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya. Aksiologi. Ia mengawasi agar keilmuan pendidikan tetap berbasis pada data dan realitas objektif, bukan sekedar opini. Filsafat ilmu memperkuat dasar ontologis. Pendidikan memastikan bahwa apa yang diajarkan adalah hakikat kebenaran, bukan sekedar hafalan. Dengan demikian, ilmu pendidikan tetap berdiri tegak sebagai disiplin ilmiah yang beretika dan bermakna. Poin kedua, yaitu timbal balik. Pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Kedua, hubungan ini bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna dan bernilai justru memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Bagaimana caranya? Praktik pendidikan di lapangan menyediakan studi kasus nyata. Ketika pendidikan berhasil membentuk karakter atau memecahkan masalah sosial, maka pengalaman tersebut menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu untuk merumuskan teori-teori baru tentang hakikat manusia dan nilai. Pendidikan adalah laboratorium hidup. Tanpa praktik pendidikan yang bermakna, filsafat ilmu akan menjadi teori yang kering dan kehilangan relevansi. Poin ketiga, yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analisis, ontologi atau epistemologi dan aksiologi. Mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Karena ia menggunakan 3 pilar utama secara komprehensif. 1. Ontologi. Membedah apa hakikat pendidikan yang sedang kita bahas. Apakah kurikulum ini masih sesuai dengan hakikat peserta didik sebagai manusia utuh? 2. Epistemologi. Membedah bagaimana metode pengajaran tersebut didapatkan. Apakah metode tersebut valid, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai tujuan pendidikan. 3. Aksiologi. Membedah untuk apa ilmu pendidikan ini digunakan. Apakah berdampak positif dan sesuai dengan nilai moral etika masyarakat. Dengan pisau analisis ini, masalah pendidikan tidak diselesaikan secara serampangan, melainkan akar permasalahannya ditemukan dan diselesaikan secara sistematis. Poin keempat, yaitu contoh konkret. Penerapan dalam praktik pendidikan. Keempat, contoh konkret. Mari kita lihat kurikulum merdeka secara ontologis. Kurikulum ini melihat siswa bukan sebagai bejana kosong, melainkan individu unik atau student center secara epistemologis. Pembelajarannya berbasis proyek atau project based learning, di mana ilmu didapat melalui pengalaman langsung, bukan sekedar ceramah. Secara aksiologis, tujuannya adalah profil pelajar Pancasila, menekankan pada nilai karakter, bukan hanya nilai angka. Contoh lain, kebijakan asesmen nasional yang menggantikan UN ini adalah penerapan filsafat ilmu yang menuntut evaluasi pendidikan tidak hanya pada hasil akhir,
tetapi juga pada proses dan lingkungan belajar. Kesimpulannya, filsafat ilmu bukan sekedar teori filosofis yang abstrak. Ia adalah fondasi yang memastikan ilmu pendidikan ini tetap ilmiah, bernilai, dan kontekstual. Dengan menjadikan filsafat ilmu sebagai pisau analisis, kita akan dapat mengawal pendidikan agar tetap memanusiakan manusia. Terima kasih telah menyimak. Mari kita terus merefleksikan pendidikan untuk masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.